Partai Golkar dan PAN ikut menyusul PKB merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya mendukung bakal capres Gerindra Prabowo Subianto. Fenomena ini menyedot perhatian publik di tengah spekulasi kedua partai tersebut, yaitu Golkar dan PAN yang digadang-gadang merapat ke PDIP dukung bakal capres Ganjar Pranowo. Dengan deklarasi yang disampaikan pada Minggu pagi di Gedung Juang Menteng, maka tertutup sudah kemungkinan Golkar dan PAN mendukung Ganjar Pranowo. Di hadapan kader dan mitra koalisinya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan alasan Golkar akhirnya mendukung Prabowo. Keberlanjutan program pembangunan dan tantangan ke depan menjadi alasan kuat Golkar memutuskan mendukung Prabowo. Kepemimpinan 10 tahun ke depan sangat penting. Dan Partai Golkar melihat kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sangat tepat untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Indonesia sekarang sudah berada dalam track yang benar, yaitu pendapatan per kapita kita sekarang 4.500 dan diperkirakan akhir tahun depan, di akhir pemerintahan Bapak Joko Widodo, Ma'ruf Amin, ditargetkan 5.500. Dan target selanjutnya kita lebih dari 10.000. Dan ini harus dibawa kepemimpinan dan nakoda yang tepat. Setelah deklarasi terbuka dari keempat partai, Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, yang menarik ditunggu siapa berikutnya yang akan merapat ke PDIP, menyusul P3 untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kendati PDIP dapat mencalonkan sendiri capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, namun dalam konteks koalisi, hal tersebut tidak akan efektif. PDIP harus cari kawan koalisi tambahan seperti Partai Demokrat dan Nasdem yang hingga kini masih dipertanyakan soliditasnya di koalisi perubahan, atau hanya berhenti di P3. Yang jelas, PDIP menyatakan masih terbuka kepada siapapun yang akan berkoalisi di Pilpres, termasuk kepada Demokrat yang hingga kini semakin banyak disinggung oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Tanyanya ke Mas Ahaye. Bisa aja dalam waktu dekat nanti kita cari kesempatan, apakah itu informal atau formal. Saya selalu ingin selalu melakukan silaturahmi. Ya. Peluang terjadinya kesepakatan baru di antara partai-partai yang tidak mendeklarasikan mendukung Prabowo hari ini masih terbuka hingga 19 Oktober mendatang ketika pendaftaran Pilpres dibuka. PDIP yang memiliki tiket otomatis mengusung capres juga masih cair bergabung dengan siapa. Pertemuan demi pertemuan tingkat elit merupakan bagian dari dinamika politik. Namun yang harus jadi prioritas bukan soal siapa kerjasama dengan siapa, namun soal visi, misi, dan program para bakal calon presiden jika memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Indonesia dihadapkan pada tantangan global dan regional. Masalah pendidikan dan kesehatan juga masih jadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang harus tetap terjaga juga sangat dinanti masyarakat. Program keberlanjutan seperti apa yang diharapkan atau perubahan apa yang diinginkan, itu yang harus jadi prioritas, bukan sekedar safari untuk memuaskan hasrat politik semata. Manuver partai politik terus bergerak cepat mencari koalisi seiring mendekatnya pendaftaran Pilpres 2024. Fokus mengejar koalisi, tetapi jangan sampai lupakan visi misi untuk membangun negeri. Inilah catatan Kompas TV, saudara. Saudara, merapatnya Partai Golkar dan PAN mendukung Prabowo Subianto mengubah spekulasi soal peta koalisi di Pilpres 2024. Golkar dan PAN yang digadang-gadang akan merapat ke PDIP mendukung Ganjar Pranowo kini berbalik arah setelah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Manuver partai politik ini akan terus terjadi sampai masa pendaftaran Pilpres 2024 yang dibuka pada Oktober mendatang.
Secara penghidupan yang sudah tampak saudara saat ini, sudah ada 3 poros koalisi yang terbentuk jelang Pilpres 2024. Yang pertama ada koalisi PDIP, P3, dan juga Perindo yang mendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Ada juga koalisi dari Partai Nasdem, Demokrat, dan juga PKS yang mendukung Anies Baswedan. Dan yang terakhir, saudara, ada koalisi Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN yang mendukung Prabowo Subianto. Ketiga poros koalisi ini hingga saat ini masih cair, saudara. Ya, sejauh ini baru posisi bakal capres yang telah terisi. Namun soal cawapres masih penjajakan. Faktor ini pula yang masih akan mengubah peta koalisi. Namun yang jelas jangan juga lupakan soal visi misi. Program seperti apa yang ditawarkan, keberlanjutan atau perubahan bagaimana yang dikerjakan. Yang masyarakat tunggu bagaimana ekonomi negara terus tumbuh, pendidikan dan kesehatan mudah, kesejahteraan juga terjamin. Suhu politik jelang pemilu harus tetap dijaga kendati dinamika di dalamnya terus terjadi. Karena pemerintahan harus tetap jalan, pelayanan publik tak boleh terganggu.